Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifal Maulana Yusuf, NPM 98824051201111036 dari kelas F3A, jurusan Informatika Unibi Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15 atau pertemuan dari setelah UTS atau sebelum UAS. Nah, untuk memenuhi UAS dari mata kuliah entrepreneurship. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai yang pertama itu ada user persona, yang kedua ada decision making unit atau keputusan untuk mencari pasar, yang kedua ada calculate the total addressable market, size for follow-on market atau menghitungkan dan mengukur penambahan produk atau pasar. Nah, lalu yang keempat itu ada a business model atau kita itu mendesain bisnis kita gitu. Jadi model bisnisnya seperti apa. Lalu yang kelima ada calculate the lifetime value. Nah, di sini kita itu menghitung nilai kondisi produk. Jadi seperti kadaluarsanya tuh kapan, karena setiap produk itu ada waktunya seperti itu. Nah, lalu materi yang selanjutnya ada describe the persona. Ini sebenarnya sama dengan materi yang pertama, ya, user persona, hanya saja ada penambahan sedikit. Nah, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang user persona. Nah, sekarang apa sih user persona itu? Jadi user persona itu adalah salah satu tool yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Nah, dengan adanya user persona ini juga kita bisa dapat lebih mudah untuk menemukan solusi desain yang akhirnya itu mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, jadi si user persona itu adalah karakter fiksi yang dibuat sesuai dengan penelitian yang desainer lakukan untuk mewakilkan pelanggan yang mungkin akan menggunakan produk, barang, jasa, atau merek yang kita punya. Nah, makanya user persona ini atau user dari pengguna ini akan dilengkapi dengan sekumpulan data yang tepat mengenai pelanggan kita. Misalkan gini, user persona itu akan dilengkapi dengan jenis kelamin, gitu kan, dengan data-data profil kayak gitu, kayak pekerjaannya apa, keluarganya berapa, atau statusnya bagaimana, usianya, terus motivasinya apa, terus makanan kesukaannya apa, hobinya apa, kegiatannya apa, barang kesukaannya juga seperti apa, dan gitu. Nah, jadi user persona itu seperti kita itu memanfaatkan user persona untuk si produk yang kita punya itu jadi lebih mudah untuk dijual atau dikenali oleh orang gitu. Nah, maka dari itu user persona ini dibutuhkan untuk kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan kita juga bisa tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh kita gitu. Nah, selain itu juga user persona itu dapat menjadi acuan bagi kita di tim produk. Nah, jadi untuk menyediakan jenis pengguna yang mudah supaya kita bisa membuat keputusan desain yang baik atau yang lebih tepat. Jadi user persona juga bisa mempermudah tim untuk memutuskan desain apa yang sesuai dengan user persona atau pelanggan yang lainnya inginkan, seperti itu.
Nah, jadi user persona ini juga termasuk salah satu metode dalam proses desain. Terus, baik kita akan bahas pentingnya user persona terhadap bisnis. Nah, jadi user persona itu kita harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang target pasar atau target pelanggan kita. Nah, jadi itu sangat penting kita mengetahui target pasar atau target pelanggan kita ini. Nah, karena itu juga bisa mempengaruhi laku atau tidaknya produk yang kita jual. Nah, di sini sekarang ada manfaat dari user persona. Apa aja manfaat dari user persona itu? Nah, yang pertama ada agar memahami secara luas tentang siapa yang akan menggunakannya. Jadi kita bisa lebih tahu lagi siapa nih yang bakalan menggunakan produk kita itu. Terus yang kedua, agar memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di user persona ini kita bisa tahu perilakunya seperti apa yang dia suka, kegiatan apa. Kegiatannya seperti ini, maka kira-kira produk apa yang cocok buat si user persona ini atau pelanggan yang lainnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, agar percakapan dan pembahasan tim itu bisa lebih fokus atau bisa lebih efektif. Jadi kalau kita sudah tahu user personanya, maka dalam pembuatan tim atau dalam pembahasan tim itu kita bisa lebih terarah, lebih efektif lagi. Lalu yang keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih jelas dan lebih baik atau yang lebih tepat tuh. Jadi user persona juga mempengaruhi keputusan. Lalu yang kelima ada agar kita bisa memiliki empati lebih besar kepada pelanggan kita. Kalau kita bisa menyusun user persona dengan baik, maka kita bisa tahu apa yang lebih dibutuhkan, apa yang lebih diinginkan oleh pelanggan kita. Jadi kita bisa lebih empati lagi. Nah, lalu yang selanjutnya, agar tim desain bisa menciptakan desain produk yang lebih baik. Nah, itu sudah dibahas juga. Dan tentu kita bisa sebagai pemiliknya, kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi user persona juga penting ketika kita tahu user personanya, kita menyusun user personanya dengan baik, maka kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan kita. Jadi memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap produk yang kita berikan, seperti itu. Nah, lalu itu tadi ya proses atau manfaat dari user persona. Ada kurang lebih ada 6 yang tadi saya sebutkan. Nah, tentu juga ada tantangan dalam pembuatan user persona. Apa aja? Jadi tantangan yang paling utama aja ya yang saya sebutkan. Jadi tantangan yang paling utama itu menurut saya adalah menentukan sumber manusianya. Sumber orangnya gitu. Jadi menentukan orangnya itu kita juga harus teliti, harus meriset dengan baik bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk dijadikan user persona bagi produk yang kita buat, seperti itu. Lalu sama yang kedua adalah waktu, karena dalam membuat user persona yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan produk yang kita buat, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama juga gitu. Dan biasanya ketika kita ingin punya user persona yang banyak, nah biasanya kita jadi kurang fokus terhadap semuanya. Jadi cuman nyebar gitu fokusnya. Jadi mungkin atau kebanyakan user persona itu dibuat hanya satu karena agar bisa fokus, kecuali emang tim dari pembuatan user persona itu emang banyak, mungkin seperti itu. Lalu pembahasan berikutnya yaitu
bagaimana cara kita membuat user persona. Nah, jadi gini, ada 7 cara. Yang pertama, mengumpulkan data. Jadi kita bisa, atau kita di sini melakukan riset. Nah, melakukan riset ini kita bisa ambil data-data dari sebuah daftar penggunaan, dari daftar pengguna yang kita buat di di tempat kita berjualan. Kan di situ mungkin ada daftar pengguna seperti itu. Nah, dengan mengambil beberapa sampel data yang ada. Nah, lalu yang kedua adalah membentuk hipotesis. Nah, dari hasil riset sebelumnya, dari hasil riset yang pengambilan data-data yang pertama, dari tahap pertama, kita buat hipotesis untuk membentuk sebuah gagasan umum dari berbagai pelanggan yang menjadi sampel user persona. Lalu yang ketiga adalah menetapkan jumlah. Nah, kita bisa membuat beberapa user persona secara sekaligus. Tapi yang tadi, jadi itu sebagai tantangannya, kita bisa bisa tidak fokus dengan user persona yang lain, ya. Jadi yang lain terbengkalai dan yang ini fokus. Jadi lebih baik menurut saya itu kita membuat user persona tapi kita bisa lebih fokus dengan user persona yang satu ini. Lalu yang keempat adalah memperjelas persona. Nah, persona yang baik dan tepat tentu dari hasil data-data yang banyak juga. Terus dari user persona yang tepat juga. Dan untuk memperjelas kita bisa memberikan informasi profil persona seperti pendidikan, gaya hidup, minat, hobi yang seperti saya katakan sebelumnya, ya. Keinginan atau kebutuhan dari user persona itu seperti apa. Itu yang keempat, untuk memperjelas personanya. Lalu yang kelima adalah mempersiapkan skenario. Nah, skenario untuk apa? Untuk personanya. Jadi di tahap ini itu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau yang akan dihadapi kita. Jadi kita buat skenario perkiraan ketika terjadi seperti ini, maka kita akan ngelakuin apa. Karena kita nggak bisa memperkirakan atau permasalahan yang akan terjadi. Jadi kita hanya bisa memperkirakan saja, tapi tidak tahu kejadian yang bakalan terjadi di kedepannya bakalan seperti apa. Mungkin itu yang kelima, ya. Lalu yang keenam adalah melibatkan banyak orang. Nah, dalam tahap ini kita harus melibatkan semua anggota tim itu berpartisipasi. Agar apa? Yang pertama mungkin bisa lebih baik dalam pembuatan user persona. Yang kedua bisa menghemat waktu, mengefektifkan dari setiap kinerja dalam pembuatan user persona. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, kita melakukan penyesuaian secara bertahap. Kenapa? Karena waktu itu kan terus maju, dan zaman terus berkembang, maka user persona juga tentu akan menyesuaikan dengan waktu dan zaman juga, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah user persona itu dibuat agar produk yang kita buat bisa laku di pasaran dengan proses pembuatan user persona yang baik dan tepat, serta terus diganti atau menyesuaikan zaman juga, seperti itu. Nah, oke. Oke, baik. Kita lanjut aja ke materi kedua, ya. Jadi setelah tadi materi yang pertama mengenai user persona, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu materi decision making unit, atau kalau disingkat itu DMU. Nah, jadi apa sih DMU itu, atau decision making unit, atau keputusan dalam pengambilan pasar, ya. Nah, jadi DMU itu sekumpulan atau sebuah tim yang ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengambilan keputusan pembelian produk, baik itu barang maupun itu jasa.
Nah, di sini ada beberapa hal yang berperan penting seperti influencer, terus ada lagi inisiator, terus ada lagi gatekeeper, terus ada pembeli, ada pengambilan keputusan. Nah, kita akan bahas apa sih influencer, inisiator, gatekeeper, pembeli, dan pengambilan keputusan. Baik, kita langsung aja bahas. Nah, yang pertama, influencer. Influencer itu berperan untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan secara secara persuasif, atau kita itu jadi kayak mengajak kepada tim DMU, terutama kepada pengambilan keputusan atau decider. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kan ada kayak contohnya itu kayak reviewer makanan di TV-TV. Nah, itu kan di situ tuh orang yang menjadi influencer di TV itu kayak menanggapi dari hasil masakannya atau makanannya ya, terus memberikan saran dari makanannya juga, terus mengasih masukan-masukan juga. Nah, terus sekalian juga ngajak si penonton untuk membeli barang atau membeli kalau di sini tadi saya sebut masakan, berarti mengajak untuk membeli masakannya atau apa yang dia jual dari masakan itu. Lalu yang kedua ada inisiator. Nah, inisiator itu biasanya menjadi pemain kunci yang tahu ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi kepuasannya atau diselesaikan masalahnya. Jadi gini, pemain kunci itu kayak dia tahu dia harus ngapain, atau dia tahu kebutuhan yang harus dipenuhi itu seperti apa, kayak gitu. Lalu, nah ini contoh kecilnya nih. Contoh kecil dari inisiator ini biasanya ada di sebuah organisasi. Jadi ada seorang inisiator. Nah, seorang inisiator itu akan memberikan usul untuk bilang bahwa ini kayaknya peralatan ini sudah harus diganti nih, dengan peralatan yang lebih bagus, dengan peralatan yang lebih baik atau yang lebih canggih ya, biar kita bisa mengefisienkan proses atau waktunya. Nah, mungkin seorang inisiator itu akan melakukan seperti itu. Itu contoh di organisasi. Dan itu juga bisa dilakukan di bisnis tentunya ya, karena seorang inisiator tuh bakalan mengusulkan apa sih yang kurang di bisnis ini, apa sih yang bisa memuaskan pelanggan untuk bisa membeli produk yang kita jual, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ya, ada gatekeeper. Nah, kalau gatekeeper ini jadi individu atau seseorang yang melakukan pengambilan keputusan antara mulai dan berhenti. Jadi jika gatekeeper ini bilang mulai, maka akan melakukan keputusan, akan dimulai membuat keputusannya. Kalau si gatekeeper ini bilang berhenti, maka pengambilan keputusan akan berhenti juga, seperti itu. Jadi gatekeeper ini lebih ke keputusan untuk sekarang mulai, sekarang berhenti, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada pembeli. Nah, kalau pembeli ini ya seperti kita tahu ya, pembeli ya tentunya orang yang bakalan membeli sebuah barang, jasa, atau sebuah produk yang kita buat gitu. Lalu yang selanjutnya ada decider. Kalau decider ini ya sama saja gitu ya dengan gatekeeper. Cuman kalau gatekeeper mah kan tadi keputusan untuk memulai dan keputusan untuk berhenti. Nah, decider ini adalah pengambilan keputusan yang sudah final. Jadi dari sekian kita keputusan
Nah, dari beberapa pembahasan, nah si decider ini akan mengambil keputusan sebagai finalnya. Itu. Lalu ada pengguna. Nah, pengguna di sini orang-orang yang akan menggunakan produk yang dibeli, baik berupa barang atau jasa. Jadi pengguna sama pembeli itu sebenarnya sama ya, sama saja. Tuh. Lalu dalam DMU juga terdapat champion ya, atau jadi ada dua ya, ada dua pemeran utama. Pemeran utamanya ya peran utama maksudnya. Jadi ada dua peran utama, yaitu champion dan end user. Kalau champion mah orang yang bisa menggunakan produknya atau bisa merasakan manfaatnya secara langsung dari produk yang kita jual. Jadi kayak menurut yang saya pahami mah seperti endorse. Jadi orang ini di endorse sama suatu produk atau suatu perusahaan, dan dia bisa melakukan atau dia itu bisa langsung ngerasain bagaimana produk yang dia kasih gitu. Lalu yang kedua, yang sebagai peran utama itu ada end user. End user ini ya pengguna, itu yang saya udah jelasin. Nah, kalau end user orang yang benar-benar membeli produk kita. Jadi kalau DMU dari champion mah itu dikasih ya, atau berharap bisa memanfaatkan secara langsung ya dengan gratis. Kalau yang kedua itu end user yang benar-benar membeli produk atau yang benar-benar tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, terus menentukan DMU yaitu dengan melakukan market segmentasi yang benar, atau melakukan user persona juga yang baik, yang benar, lalu menganalisis produk yang kita miliki apakah sudah berkualitas atau belum. Terus setelah itu kita menciptakan nilai tambah untuk pelanggan dengan cara kita mempunyai produk yang menarik dan bagus. Nah, agar pembeli dapat membeli produk yang kita jual. Lalu yang selanjutnya itu menganalisis bagaimana pelanggan bisa tahu kita itu sedang jual apa, dan bagaimana cara agar pelanggan itu bisa membeli terus produk yang kita jual. Jadi menentukan DMU ini ada beberapa tahap kayak tadi, melakukan market segmentasi, menganalisis ya baik itu produknya, terus menciptakan nilai tambah, terus menganalisis juga siapa sih yang bakalan membeli produk kita, seperti itu. Nah, jadi inti dari materi kedua ini adalah bagaimana proses si calon pelanggan itu bisa memutuskan bahwa oh saya bakalan beli produk ini gitu. Jadi demo itu adalah proses bagaimana calon pelanggan bisa memutuskan buat kita bakalan beli produk yang ini gitu. Mungkin segitu ya dari materi yang kedua dari DMU atau Decision Making Unit. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga. Baik, kita akan lanjutkan yaitu materi yang ketiga. Nah, jadi materi yang ketiga ini adalah mengenai calculate the total addressable market size for follow-on market, atau kita itu menghitung TAM, terus mengukur penambahan produk juga. Nah, jadi sekarang apa sih TAM itu? Nah, jadi TAM itu adalah permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran. Nah, secara sederhananya TAM itu adalah setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimal. Nah, yang bisa kita peroleh dari bisnis dengan menjual penawaran mereka. Atau enggak gini, jadi TAM itu mempertimbangkan untuk membeli apa saja yang dibutuhkan. Misalkan kayak kita
pergi ke supermarket atau ya ke supermarket. Nah, ketika kita masuk ke supermarket, kita kan nggak langsung memilih makanan atau barang-barang yang ada di supermarket itu, tapi kita membeli apa yang ada di apa yang kita butuhkan saja, kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mengapa menghitung TAM itu penting? Nah, alasannya adalah pertama, karena untuk membantu bisnis kita, seberapa banyak peluang yang kita dapat peroleh dari pendapatan dari penawaran 100%. Jadi ini tuh untuk membantu potensi pasar berkembang. Nah, kan misalkan kita jadi menghitung TAM itu bisa kita pentingnya tuh karena seberapa pantas atau seberapa layak bisnis kita itu bisa lanjut atau bisa berkembang gitu. Nah, dan upaya untuk pendanaan dana yang kita bisa lakukan. Jadi kita bisa melakukan pendanaan dari menghitung TAM ini gitu. Lalu persamaan dalam TAM itu ada kayak gini, persamaan TAM itu pendapatan rata-rata dikali jumlah pelanggan untuk seluruh segmentasi pasar yang ditargetkan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghitung TAM. Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah penelitian eksternal. Apa itu? Nah, jadi penelitian eksternal ini gimana kita ini akan melibatkan untuk mendapatkan informasi dari data profesional yang telah kita kumpulkan. Nah, pendekatan ini itu mahal, tapi kita bisa menghemat banyak waktu dalam bisnis kita. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua, ya, yang kedua ini pendekatan top down. Jadi pendekatan ini dimulai dari atas kumpulan data makro dan non-filter data-data untuk menemukan hal yang terkecil dari pasar dengan sempurna, yaitu dengan jumlah dengan jumlah penduduk, kemudian menerapkan asumsi geografis, demografis, dan ekonomi. Nah, untuk menghilangkan segmentasi yang tidak relevan. Contohnya misalkan kayak gini, dalam menemukan TAM aplikasi seluler akuntansi Android, misalnya data total pengguna aplikasi ponsel akuntansi ini diambil dan kemudian akan dihapus untuk menghasilkan pengguna iOS misalkan. Nah, data tadi itu kemudian dituliskan dengan biaya rata-rata aplikasi akuntansi untuk bisa sampai ke TAM. Lalu yang ketiga adalah pendekatan bottom up. Nah, kalau ini kebalikan dari pendekatan top down. Pendekatan ini fokus pada membangun TAM dengan menggunakan subset informasi yang tersedia. Misalnya perusahaan air mineral yang memiliki 20% bangsa dari bangsa pasar total Amerika Serikat memiliki pendapatan 1 miliar dolar dalam 1 tahun terakhir. Nah, dengan menggunakan informasi ini, maka pendapatan dari 100% pasar dari perusahaan air mineral bisa di atas mencapai 5 miliar dolar, seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas juga tipe. Jadi ada 2 tipe follow on market atau penambahan pasar. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama itu ada kita menjual produk ke pelanggan yang sama, tapi kita menambahkan jumlah produk atau menambahkan produk yang lebih baru atau yang lebih fresh lagi, seperti itu. Lalu yang kedua innovation based startup. Itu tuh bisa startup, yaitu
pasarnya baru, tapi penambahan produk, kemasan, filter dari dari itu juga juga baru. Jadi kalau yang pertama itu kan pelanggannya sama tapi produknya ditambah. Kalau yang kedua ini target pasarnya baru atau pelanggannya kita mencari yang baru juga, tapi ada penambahan produknya seperti kayak kemasan, terus filter yang kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada itu dua ya, sorry. Terus kesimpulannya dari materi ketiga ini, materi tentang calculate the total addressable market, size follow on market, atau menghitung TAM dan melakukan penambahan jumlah pasar, adalah kita bisa memilih 3 cara dalam menghitung TAM. Ya, ada 3 pendekatan. Dan juga kita bisa memperhatikan dari 2 tipe follow on market ini. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin segitu dari materi yang ketiga. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai business model atau dalam pembahasan pertemuan yang ke-12. Nah, business model ini adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan atau profit. Gitu. Nah, dengan adanya model bisnis, bisnis kita itu bisa akan berjalan dengan terarah karena kita sudah mengetahui produk yang kita ciptakan sama target pasar yang akan kita tuju. Lalu bisnis model ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, adanya bisnis model juga bisa memberikan kesan beda dengan bisnis yang lainnya. Jadi selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang gitu juga akan mengetahui value atau nilai dari apa yang kita berikan. Nah, jadi secara sederhananya model bisnis itu bisa mencakup, yang pertama itu ada jenis dari produk. Nah, jenis produk ini apa yang dihasilkan dan ketersediaan dari tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran yang dilakukan atau distribusi, pengiriman hingga proses penjualan. Itu penjualannya itu bakalan seperti apa. Jadi itu juga termasuk atau mencakup ke dalam model bisnis. Lalu yang ketiga yang mencakup dalam model bisnis itu adalah strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan model bisnis itu sangat penting untuk sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Lalu ada komponen utama yang ada dalam bisnis model. Apa aja? Ada value proposition. Jadi value proposition ini adalah fitur yang membuat produk lebih menarik. Jadi ada suatu fitur yang bisa membuat si pelanggan ini tertarik dengan produk yang kita jual. Lalu yang kedua ada target market. Ini tuh ada sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Jadi orang-orang yang bisa atau yang bakalan tertarik dengan produk yang kita buat. Lalu yang ketiga ada competitive advantage. Nah, ini fitur unik produk atau layanan yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Jadi
ada suatu ciri khas yang kita punya, bisnis kita itu punya dan orang lain itu tidak itu. Lalu ada cost struktur. Nah, cost struktur ini adalah daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi, dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi dari penetapan harga itu. Lalu ada selanjutnya yang kelima, ada key metrics. Nah, key metrics ini adalah elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Jadi key metric itu untuk mengukur tingkat kesuksesan dari bisnis yang kita buat. Lalu yang keenam ada revenue model. Nah, ini tuh adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Itu. Baru ada lagi problem and solution. Nah, di sini masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana sih perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Jadi ada sebuah permasalahan dan ada sebuah solusi gitu. Lalu ada profit margin. Profit margin ini adalah jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Lalu selanjutnya ada manfaat bisnis model. Jadi manfaat dari bisnis model itu antara lain, yang pertama ada misal unggul dari kompetitor. Jadi kalau kita punya model bisnis, kita bisa punya ciri khas atau bisa punya bisa unggul dengan pesaing-pesaing atau bisnis kompetitor yang lainnya. Seperti itu. Seperti contohnya kita menjual suatu produk dengan website, IG, atau dengan sebuah metode pembayaran digital. Lalu yang kedua ada menarik perhatian investor. Nah, jadi kalau kita punya bisnis model yang menarik, yang bagus, dan punya peluang yang besar, bisa menarik perhatian dari para investor untuk menginvestasikan uangnya ke bisnis kita. Lalu yang ketiga ada manajemen yang teratur. Jadi manfaat bisnis model itu juga bisa memanage waktu atau memanage uang dengan baik itu. Lalu ada macam-macam model bisnis. Macam-macam model bisnis itu ada franchise. Nah, ini biasanya kita sebut dengan waralaba. Nah, kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran. Lalu yang kedua ada marketplace. Marketplace ini jadi kita tuh mempertemukan penjual dengan pembeli secara online. Nah, biasanya ini di web atau di aplikasi. Lalu ada dropship atau orang yang melakukannya itu dropshipper. Nah, dropship ini adalah kita menjual dari toko lain dan mengendalikan atau menjualnya secara online itu. Nah, lalu ada yang keempat ada subscription atau subscriber biasanya gitu. Nah, ini tuh adalah pelanggan yang akan dikenakan biaya atau berlangganan. Nah, jadi berlangganan untuk beberapa platform kayak mungkin Netflix, gitu, Spotify dan lain sebagainya. Itu. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan bisnis model yang tepat. Nah, ini juga bisa termasuk ke dalam caranya juga. Jadi bagaimana? Yang pertama adalah kita harus bertanya bagaimana produk atau layanan kita bisa menguntungkan pelanggan. Lalu yang kedua kita harus bertanya juga langkah apa yang kita akan lakukan untuk meraup keuntungan atau revenue juga bisa. Lalu yang ketiga siapa target pelanggan dari usaha kita. Lalu yang keempat berapa biaya awal yang kita butuhkan atau yang kita miliki. Terus yang kelima, yang terakhir yang kita perlu tanyakan dan perlu perhatikan, apakah kita perlu investor atau tidak. Kalau perlu berarti kita harus mencari investor. Kan segitu pembahasan dari business model. Jadi intinya
Pemodel bisnis itu kita memodelkan bisnis kita seperti apa untuk melangsungkan bisnis kita atau mengembangkan bisnis kita. Mungkin seperti itu. Sekian. Baik, kita akan mulai ke materi selanjutnya, yaitu materi di pertemuan ke-13 tentang calculate the lifetime value dan ada pertambahan of customer. Nah, sebelum ke tahap calculate the lifetime value, kita perlu memastikan tahap sebelumnya itu sudah dilakukan dengan baik atau belum, karena di tahap calculate the lifetime value ini bertujuan untuk memastikan usaha kita ini agar tetap survive. Nah, misal dalam melakukan analisis berdasarkan interaksi pelanggan, apakah usaha baru kita akan bekerja sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Lalu dalam menentukan pasar, kita sudah tentukan dengan benar atau tidak. Lalu jika hal ini sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka dalam menghitung LTV atau lifetime value ini yang memiliki fungsi sebagai pemeriksaan paling dasar, baik menentukan seberapa layak bisnis dan untuk memastikan dengan jelas apa yang akan mendorong keberlangsungan atau keberlanjutan dan mendapatkan profitabilitas bisnis, yang artinya LTV ini memastikan bahwa apakah bisnis kita ini bisa berlanjut, bisa terus maju, bisa terus berkembang atau tidak, seperti itu. Lalu cara menghitung LTV ini ada dengan 1 kali pendapatan. Maksudnya adalah orang yang memberikan nilai pertama kali. Jadi ini adalah orang-orang yang membeli sekali atau membeli, orang yang pertama kali membeli dan terus menerus, seperti itu. Nah, kalau yang kedua ada pendapatan yang berulang. Maksudnya ini adalah seperti kita berlangganan. Contohnya kayak kita punya channel YouTube. Ketika kita punya subscriber yang banyak, maka itu bisa juga mungkin mempengaruhi dari segi pendapatan kita. Nah, itu contohnya. Jadi ada subscribernya. Lalu yang keenam, untuk margin kotor dan margin bersih. Pembahasan berikutnya itu margin kotor dan margin bersih. Jadi kita sudah mengetahui bahwa margin kotor itu setiap aliran pendapatan kita, dan margin bersih itu adalah pendapatan harga produk dikurangi dengan biaya produk untuk membuat produk individu atau satu produk. Nah, lalu di sini juga di LTV ini kita bisa mengelola bagaimana kehidupan produk. Dalam arti di sini itu produk kita ini memiliki batasnya, ada kadaluarsanya. Jadi kan suatu produk itu misalkan ada suatu makanan. Nah, makanan di sini itu kan ada batasnya, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi dalam melakukan lifetime value di sini kita bisa tahu bahwa kadaluarsanya tanggal sekian, maka kita bisa menambahkan produk kita harus kapan dan harus seperti apa, mungkin seperti itu. Lalu yang ketujuh, misalkan HP Samsung. Kenapa HP Samsung bisa bertahan sampai sekarang? Ya karena kita bisa lihat dari zamannya HP yang hanya diketik saja atau yang dipencet-pencet atau gimana, ya sampai ke layar sentuh dan perkembangan teknologi yang lainnya. Nah, HP Samsung bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan
bisa terus sampai sekarang karena HP Samsung bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi bisa survive dengan dengan pesaing-pesaingnya gitu. Mungkin seperti itu. Lalu di sini ada tambahan yaitu materi mengenai calculate lifetime value of customer. Di sini ada cara perhitungannya. Jadi misalkan ada Nyonya A memiliki minuman. Menunya itu berkisar antara 10.000 sampai ke 20.000. Lalu pelanggan 2 selalu membeli menu Thai tea seharga misalkan 15.000 setiap 1 minggu sekali selama 2 tahun. Maka CLV-nya itu berapa? Nah, jadi yang ditanyakannya itu CLV. Nah, kita bisa mengetahui CLV-nya dengan rumus rata-rata nilai transaksi dikali dalam kurung jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensinya. Nah, di sini rata-rata nilai transaksinya itu kan tadi sudah dijelaskan yaitu 15.000 dari harga Thai tea 15.000. Lalu untuk jumlah transaksi dalam 1 tahun di sini bisa dibilang 52. Nah, terus waktu retensinya itu 2 karena selama 2 tahun. Nah, di sini kita bisa langsung aja kalikan jumlah transaksi dalam 1 tahun yaitu 52, terus waktu retensi 2. Jadi 52 dikali 2 sama dengan 1/4. Nah, tadi rata-rata nilai transaksinya itu kan 15.000. Sekarang kita tinggal hitung 15.000 dikali 104 sama dengan 1.560.000. Itu contoh perhitungan dari calculate lifetime value of customer. Jadi CLV-nya itu bisa adalah 1.560.000. Nah, namun perlu kita ingat juga angka ini masih dalam prediksi. Jadi CLV yang kita hitung ini adalah masih dalam tahap prediksi. Nah, untuk bisa mendukung atau prediksi kita itu bisa lebih akurat, maka kita butuh data-data lain. Jadi data-data tambahan atau data-data pendukung lainnya. Nah, terus yang berikutnya ada pembahasan mengenai untuk meningkatkan CLV of customer. Kita bisa meningkatkan dengan cara program promosi bagi pelanggan. Nah, kita bisa menggunakan bahasa atau dengan istilah buy one get one. Itu biasa dilakukan oleh para bisnismen. Ya, misalkan ada suatu minuman, ketika kita beli ada promo buy one get one, berarti kita beli 1 dan akan mendapatkan 1 lagi. Jadi beli minum 1 dapat 1 minum lagi dengan gratis. Nah, misalkan buy one get one-nya itu bisa diprogram dengan misalkan dari hari Senin sampai Jumat kita bisa memilih salah satu hari dari Senin sampai Jumat di waktu kerja, misalkan hari Senin. Jadi dalam program promosi ini dari Senin sampai Jumat kita bisa di hari Seninnya itu bisa ramai walaupun di hari waktu kerja gitu. Jadi cara untuk meningkatkan CLV bisa dengan cara program promosi seperti itu. Yaitu adalah pembahasan dari materi dari pertemuan ke-13 yaitu calculate lifetime value, dan ada tambahan juga yaitu tentang customer-nya juga. Ini seperti itu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu materi terakhir mengenai describe user persona atau mengungkapkan user persona itu seperti apa. Nah, karena materinya ini sama dengan pertemuan yang ke-9, jadi
pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-15 itu sama materinya mengenai user persona, maka di sini saya akan langsung aja ke cara membuat user persona dan contoh user persona yang proses user persona yang saya buat. Jadi yang pertama, cara membuat user persona ini adalah dibuat berdasarkan hasil riset pengguna. Lalu yang kedua ada riset yang diketukan yang riset yang dilakukan pada kelompok yang spesifik, yang penting, relevan, dan umum. Nah, lalu pengguna ini dibagi menjadi 3-5 kelompok. Ya. Dari user persona ini terbagi menjadi beberapa. Lantas dibuat personanya masing-masing. Lalu jika perlu dan jika bisa digabung beberapa persona menjadi satu. Jadi dari persona-persona yang lain yang dibuat bisa menjadi satu jika bisa atau jika diperlukan, seperti itu. Nah, setelah dibuat atau setelah digabung menjadi satu, kita urutkan mana yang menjadi prioritas dari user persona kita. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kedua atau yang selanjutnya, contoh yang saya buat user personanya ini dari hasil wawancara dari tugas materi user persona, yaitu di pertemuan ke-9. Jadi di sini saya ini mewawancara seseorang, lalu dalam wawancara atau dalam proses wawancaranya saya bertanya tentang beberapa hal seperti kegiatannya seperti apa, hobi dia itu seperti apa, makanan kesukaannya seperti apa, lalu barang kesukaannya apa, terus motivasinya apa, tujuannya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, karena di sini dalam pembuatan proposal di materi entrepreneurship ini mengenai makanan, ya, jadi saya ini membuat proposal mengenai makanan yaitu cimin. Nah, maka di sini saya lebih bertanya tentang makanan kesukaan, seperti apakah dia suka makanan yang pedas, atau dia itu suka makanan yang asin, atau dia itu suka makanan yang manis, atau seperti apa. Nah, terus saya bertanya lagi apakah dia suka dengan makanan yang pedas, apalagi dengan mempunyai rasa pedas yang berlevel, karena cimin yang saya buat ini ada level-levelnya gitu ya. Ada level 1, level 2, level 3, 4, dan sampai ke 5. Dan apakah dia suka, ternyata narasumber ini ternyata suka juga dengan rasa pedas, apalagi ada levelnya seperti itu. Lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi, apakah dia ini suka jalan-jalan, apakah dia ini suka ke tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat yang lain, dan biasanya makanan apa ketika dia pergi ke tempat wisata, makanan apa yang dia beli atau dia yang apa dia beli gitu. Nah, setelah itu baru kita buat hipotesisnya. Setelah kita buat hipotesisnya, saya dan rekan-rekan berdiskusi bagaimana finishing dari user persona. Setelah itu setelah jadi ya dikumpulkan. Jadi prosesnya itu seperti itu ya, melalui wawancara untuk mengumpulkan data, lalu membuat hipotesis, lalu berdiskusi kembali. Setelah berdiskusi baru finishing bagaimana user persona ini bakalan finishnya itu seperti apa. Oke. Baik. Jadi itu materi yang terakhir, describe user persona. Nah, oke, berarti sudah semua beres, semua materi sudah dibahas ya, dari pertama user persona, yang kedua decision making unit, terus ada calculate the lifetime value of customer juga, lalu ada pembahasan business model dan lain sebagainya, sudah dibahas semua. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya, atas menyaksikan video ini.
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.